Hadirin Jum'ah rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya bulan persiapan kita menuju bulan Ramadan, dan banyak kejadian yang sangat luar biasa di bulan Rajab. Di antaranya yang pertama adalah turfa'u fihil a'mal ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah diangkatnya amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disetorkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala amal kita. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya amal kita disetorkan itu diantaranya menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah malam nisfu Sya'ban. Dan Al-Imam Syafi'i mengatakan antara malam-malam yang sangat mustajab itu adalah malam nisfu Sya'ban. Maka jangan tinggalkan doa, membaca Yasin, zikir kepada Allah Ta'ala di malam tersebut. Kemudian lagi di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang istimewa. Dalam satu keterangan disebutkan malaikat memiliki hari raya sebagaimana manusia memiliki dua hari raya besar. Setelah hari raya hari Jumat itu juga hari raya Idul Mu'minin. Hari Jumat hari ini hari raya, tapi ada hari raya yang sama kita tahu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dua hari raya ini bagi manusia, dan ada hari raya untuk malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu hari rayanya malaikat. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban, itu adalah hari agung, hari rayanya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, maka malam nisfu Sya'ban jangan pernah kita tinggalkan kecuali kita doa faqumu lailaha. Maka kita membaca doa dianjurkan oleh Rasulullah SAW di malam harinya untuk kita berdoa, bermunajat atau sholat dan ibadah yang lainnya. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, jangan ikut orang sekarang. Orang sekarang dia lulusan Timur Tengah misalnya, atau mungkin lulusan universitas terkenal Islam. Dia mengatakan tidak ada dalil tentang malam nisfu Sya'ban, padahal di kitab-kitab sholihin Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang hafal 1 juta hadis berserta sanad dan matannya saja mengatakan diperbolehkan berdoa, bermunajat di malam nisfu Sya'ban. Apalagi orang-orang sekarang yang mengatakan bid'ah atau tidak ada sumbernya. Ke orang sekarang atau orang dahulu, maka lebih baik orang-orang yang sudah berkompeten di dalam ilmu dan pemahamannya di dalam agama. Hadirin Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, kejadian di bulan Sya'ban adalah tahwilul qiblah, yaitu berpindahnya kiblat. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi kiblat yang dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat Nabi SAW sedang sholat di kota Madinah, dipindahkan dan turun ayat kepada Rasul SAW. Maka hadirin, yang ulama muhakkikun mengatakan kiblatan tardaha, kiblat yang kau ridhoi. Seandainya Rasulullah ridho kiblat bukan ke Mekah, maka pun akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Kiblat yang diridhoi oleh Rasulullah, artinya ridho Rasulullah pasti mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara yang kalau satu tidak dikerjakan, maka satu yang lainnya tidak akan diterima. Yang pertama adalah sholat. Orang yang membayar zakat, dia tidak sholat, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Orang yang sholat tidak membayar zakat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah anishkurli. Yang pertama ati Allah wa ati ar-Rasul, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Orang taat kepada Allah nggak mau taat kepada Rasul, tidak diterima ketaatannya. Orang taat kepada Rasul nggak mau taat kepada Allah, tidak diterima ketaatannya. Yang kedua adalah sholat. Orang nggak mau sholat, dia zakatnya tidak diterima. Orang nggak mau zakat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, anishkurli wali walidaik. Yang ketiga adalah berterima kasih, bersyukur kepada Allah, dan harus berterima kasih kepada ibu bapak kita. Orang yang durhaka
tidak mau berterima kasih kepada ibu bapaknya, maka terima kasihnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setiap hari umroh, dia setiap bulan, setiap tahun dia haji, setiap bulan dia umroh, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menyakiti bapak dan ibunya, ibadallah. Nah, ini hal taala 3 berkesinambungan. Maka pembuka ridho Allah taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih banyak lagi, yaitu diantaranya yang terakhir adalah apa? Yang terakhir yang kami pelajari adalah diantaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Hadim taala mukjizat Nabi SAW itu beliau kemudian beliau memanggil bulan, lalu bulan mendekat, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Pernah terbulan itu belah, terbelah itu bulan oleh tangan Rasul SAW dengan izin Allah Ta'ala. Bahkan Sayyidina Abbas beliau mengatakan, kami pernah melihat juga saat Rasulullah di atas, daripada duduk di atas gunung, kemudian kami melihat Rasulullah masih umur 5 tahun, kemudian menunjuk ke bulan, taharraka yaminan yataharrak yaminan, bulan ditunjuk ke kanan maka bulan ikut ke kanan, taharraka shimalan yataharrak shimalan. Kemudian Rasulullah menunjuk bulan, digerakkan ke kiri maka bulan ikut ke kiri, taat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dan NASA menentukan di ilmu astronom, NASA menemukan bahwasanya bulan itu ada pernah seperti pecahan lava yang memutar bulan itu sampai sekarang itu ada. Mereka bukan muslim, mereka mengatakan itu hanya parit bekas pecahan lava yang ada di bulan. Namun kita orang Islam, hadim ta'ala, sudah mengetahuinya di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Bulan itu pernah dibelah oleh kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemuliaan bulan Sya'ban jangan disia-siakan, karena sebentar lagi kita akan persiapan Ramadan, dan mungkin ini adalah Sya'ban terakhir buat kita, hadirin ta'ala. Tidak ada yang tahu, mungkin ini adalah Sya'ban terakhir. Mungkin kita tidak jumpa Ramadan lagi, mungkin kita tidak jumpa Sya'ban lagi. Maka jangan sia-siakan hari-hari Sya'ban. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.